Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Sebelum memasuki, alangkah indahnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Mahrus Sulaiman. NIM 1905 kelas Sistem Informasi 2019A, Fakultas Teknik, Kampus Universitas Negeri Surabaya, alamat Gresik, Kota Industri. Ya, ini foto saya. Langsung saja ke peta konsep. Yang pertama, definisi. Yang kedua, model OSI layar TCP atau IP. Yang ketiga, network protokol. Yang keempat, badan standarisasi. Langsung ke definisi. Apa itu standarisasi? Standarisasi merupakan sebuah aturan main, protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ada kegunaan standarisasi meliputi untuk dapat digunakan banyak orang, yang kedua memudahkan komunikasi antar sesama, kemudian yang ketiga memudahkan dalam melakukan pekerjaan apapun dalam dunia jaringan komputer ini. Yang kedua, model ISO layar dan TCP/IP. Baik, di sini akan menjelaskan tentang apa itu OSI. OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI atau Open System Interconnection menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika struktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Model layar OSI dibagi menjadi dua, up layer dan low layer. Tujuannya agar membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layar yang berhubungan dengan aliran komunikasi data. Ya, ini di up layer contohnya OSI model sama TCP atau IP. Di OSI model ada dua, up layer sama low layer. Up layer ada application, presentation, session. Kalau di lower layer ada transport, network, data link, physical. Kalau di TCP ya ada aplikasi, ada transport, internet, network access. Baik, bisa dilihat ya. Kemudian masuk di application layer. Lapisan ketujuh ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan terkomunikasi dengan layanan jaringan. Menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna, bertanggung jawab pertukaran informasi antara program komputer seperti program email. Kemudian service lain yang jalan di jaringan seperti server printer, komputer, atau yang lain sebagainya. Protokol yang berada dalam lapisan ini ada HTTP, FTP, DNS, DHCP, NFS, dan POP3, POP3. Kemudian yang keenam, presentasi layar. Pada lapisan keenam ini fungsinya untuk translasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisi melalui jaringan. Protokol yang berada di dalam ini atau di level ini adalah Telnet, SMTP, dan SNMP. Kemudian masuk ke yang kelima, session layer. Pada lapisan ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, dan dihancurkan. Level ini juga dilakukan secara resolusi nama.
Protokol yang berada dalam level ini ada NetBIOS, ADSP, PUB, dan SPDU. Masuk ke yang 4, Transport Layer. Lapisan keempat ini untuk memecahkan data ke dalam paket-paket data secara memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat tersusun dengan rapi setelah diterima. Protokol yang berada dalam lapisan ini ada TCP dan UDP. Masuk ke yang ketiga, Network Layer. Lapisan ketiga ini fungsinya untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router atau switch layer 3. Protokol yang digunakan IP, ARP, ICMP, IGMP. Kemudian yang kedua, Data Link Layer. Pada lapisan ini untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Menentukan bagaimana perangkat jaringan tersebut seperti hub, bridge, repeater, switch, layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802. Protokol yang berada dalam lapisan ini ada P3 dan SLIP. Kemudian yang terakhir ini Physical Layer. Lapisan ke-1 ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi, jaringan, metode pensialan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Masuk TCP IP. Yang pertama, Network Access Layer. Lapisan ini sesuai dengan kombinasi lapisan data link dan atau lapisan fisik model OSI. Tentang ARP sebagai protokol lapisan internet, tetapi ada konflik saat mendeklarasikan sebagai protokol lapisan internet. Ini dijelaskan sebagai berada di lapisan ketiga yang di enkapsulasi oleh protokol lapisan 2. Kemudian yang kedua, Internet Layer. Lapisan ini sejajar dengan fungsi lapisan jaringan OSI, yaitu protokol yang bertanggung jawab untuk transmisi data logis melalui seluruh jaringan. Protokol yang digunakan IP, ICMP, dan ARP. Kemudian masuk ke yang ketiga, Host to Host Layer. Bertanggung jawab untuk komunikasi ujung ke ujung dan pengiriman data bebas kesalahan. Melindungi aplikasi lapisan atas dari kerumitan data. Protokol yang digunakan TCP dan UDP. Kemudian yang keempat terakhir, aplikasi layer. Lapisan ini menjalankan fungsi dari 3 lapisan teratas model OSI. Lapisan aplikasi, presentasi, sesi. Ini bertanggung jawab untuk komunikasi node to node dan mengontrol spesifikasi antarmuka pengguna. Beberapa protokol yang ada di lapisan ini adalah HTTP, HTTPS, FTP, Telnet, dan lain sebagainya yang tertera di sini ya. Artikel terkait ada HTTP, NTP, SSH. Ya, ini berikut ini adalah contoh TCP dan UDP. UDP berantakan kayak di contoh ini ya. Kalau TCP berurutan akhirnya menjadi baik. Berikutnya atas TCP ini error kalau di itu. Kalau yang UDP lancar-lancar saja terkoneksi. Masuk ke network protocol, ada SLIP, Serial Line Internet Protocol. Protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Untuk pengiriman email yang ini. Mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga,
Yang keempat, telecommunication network telnet atau digunakan di koneksi internet atau LAN. Yang kelima yaitu FTP, File Transfer Protocol. Biasanya untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah network. Kemudian LDAP, Lightweight Directory Access Protocol, untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi seperti file, printer di dalam jaringan baik di internet atau di intranet. Ada SSL, Secure Socket Layer, untuk enkripsi. Digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk modifikasi SSL, Apache Linux dapat menggunakan perintah A2 dismount. Ada SNMP, Simple Network Monitor Protocol, untuk monitoring device di jaringan. Kemudian ada SSH, Secure Shell, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh perintahnya SSH user at IP server. Ada Post Office Protocol versi 3 atau POP3 ya. Ini digunakan untuk mengambil email dari email server. Kemudian ada IMAP, Internet Message Access Protocol, untuk mengakses, mengambil email dari server. Kemudian masuk di Internet Control Message Protocol, untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Point to Point Protocol digunakan pada Wide Area Network 1. Kemudian S, untuk pencarian nama komputer. HTTPS, versi aman dari HTTP. Kemudian masuk di badan standarisasi, yaitu IEEE adalah organisasi nirlaba internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk meningkatkan teknologi. Sebelumnya merupakan kepanjangan dari Institute of Electrical and Electronics Engineer. Namun perkembangan cakupan bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam organisasi ini membuat nama-nama keelektroan dianggap tidak relevan lagi. Beberapa standar IEEE yaitu IEEE 802.3 itu ya Internet Access LAN, WiFi itu yang kodenya 11, untuk yang WiMAX kodenya 16 belakangnya. Langsung saja ke ANSI, American National Standard Institute, sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. ANSI adalah organisasi sukarela yang terdiri dari anggota dari sektor usaha, pemerintahan. ANSI ini lembaga Amerika yang mengeluarkan standar ASCII, American Standard Code for Information Interchange, merupakan suatu standar internasional dalam kode huruf dan simbol seperti hex dan Unicode, tetapi ASCII lebih bersifat universal. Contohnya 124 adalah untuk karakter tanda shred ya, lurus tuh. Ada TIA, suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerja sama dengan asosiasi industri elektronik. Contohnya standar dari TIA AI adalah standar TIA 568AB. Kemudian muncul ESMA, sebelumnya dikenal sebagai European Computer Manufacturer Association, perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. Lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam ESMAScript, sebuah standar yang mengelola JavaScript. Masuk ke itu International Telecommunication Union, yaitu untuk mengatur penggunaan frekuensi radio di seluruh penjuru dunia.
menugaskan Kepala International Telecommunication Union Radio Communication Sector ini untuk mengatur dalam hal skala pengguna frekuensi secara global. Yang yang keempat ini ISO, International Organization for Standardization, untuk standarisasi badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standar nasional setiap negara. Pada awalnya singkatan dari nama lembaga tersebut adalah IOS, bukan ISO, tetapi secara lebih sering memakai singkatan ISO karena dalam bahasa Yunani sos berarti nama equal. Penggunaan ini dapat dilihat pada kata isometrik atau isonomi. Sekian presentasi dari saya atau wawasan penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, atur, thank you.